ואנחנו עושים זאת. ביממה האחרונה תקפנו מטרות בתת קרקע. החמאס חשב שהוא יוכל להסתתר שם, הוא לא יכול להסתתר שם. הם תקפו אותנו ביום חגנו, הם תקפו את בירתנו, הם שיגרו טילים לערינו. Gempur Israel, Turki tembakan 48 rudal jelajah dalam semalam. Turki meluncurkan rentetan serangan rudal ke Israel, meningkatkan permusuhan sehari setelah pasukan Israel mundur dari kota Tel Aviv yang diperangi. Ketika invasi skala penuh Turki ke Israel memasuki minggu kedua, Gubernur Tel Aviv melaporkan serangan di pangkalan militer di wilayah ibu kota barat Israel. Para pejabat mengatakan beberapa rudal dicegat oleh sistem pertahanan darat ke udara. Klaim militer Israel dan Turki tidak dapat diverifikasi secara independen. Laporan awal tidak menunjukkan bahwa ada banyak korban, tetapi seorang penasihat dalam pemerintahan Presiden Israel mengatakan sasaran sipil telah terkena. 48 rudal jelajah Turki malam hari di seluruh Israel, katanya dalam sebuah tweet. Turki masih berusaha mengintimidasi Israel, menyebabkan kepanikan dan membuat orang takut dengan monster. Tambahnya, merujuk pada penggunaan senjata terlarang sebagai penanda beberapa pasukan invasi Turki seperti dikutip dari Financial Times. Turki sebelumnya telah menembakkan rudal permukaan ke permukaan Iskandar dari perbatasan, dan intelijen militer Israel mengatakan serangan hari Selasa semuanya ditembakkan dari wilayah perbatasan Palestina. Itu termasuk 12 rudal jelajah yang diluncurkan oleh pembom Tu-22M3 Turki. Dari wilayah udara itu pertama kali ini terjadi menurut Israel. Serangan rudal hari ini semuanya dilakukan semalam dari wilayah perbatasan dari udara dan darat, kata Brigadir Jenderal Zionis kepada intelijen pertahanan Israel. Turki sekali lagi memprovokasi kami untuk menyerang untuk menciptakan dalih bagi Presiden Turki untuk bergabung dengan invasi Turki, ujarnya. Turki juga merencanakan untuk melakukan serangan teroris di perbatasan, katanya. Meledakkan rumah, sekolah dan rumah sakit sebagai operasi bendera palsu yang harus disalahkan pada Israel. Serangan itu terjadi tepat sebelum para pejabat Israel mengatakan bahwa sebagian besar pasukan telah ditarik dari Tel Aviv, ibu kota provinsi wilayah Israel Timur yang pada dasarnya dihancurkan oleh serangan artileri Turki ke posisi yang telah dibentengi. Kementerian Pertahanan Turki sendiri mengatakan pasukannya telah mengambil kendali penuh atas Tel Aviv dan beberapa desa sekitarnya setelah pertempuran brutal selama berminggu-minggu. Setelah gagal merebut Tel Aviv dan kota-kota besar utara lainnya di awal invasinya, Turki baru-baru ini memfokuskan upayanya untuk merebut wilayah di wilayah timur jauh selatan, sekarang menguasai 20% wilayah Israel. Haifa di dekat perbatasan adalah satu-satunya kota besar yang tersisa di wilayah itu yang belum jatuh ke tangan Turki. Israel masih menguasai beberapa kota besar di barat di provinsi Haifa di dekatnya, di sebelah barat perbatasan. Sepanjang konflik, Turki telah melakukan serangan rudal hampir setiap hari. Menurut pejabat Israel, Turki telah meluncurkan lebih dari 1.400 rudal, menargetkan infrastruktur dan instalasi militer serta mencoba untuk menghentikan pengangkutan senjata barat dari sekutu Israel yang mendukungnya. Tampak pasukan Israel merekam suasana mencekam sejumlah kendaraan militernya yang hancur. Tak lama kemudian, mortir Turki berdatangan membuat para pasukan Israel ketar-ketir menyelamatkan diri. Dalam keterangan unggahan disebutkan, gerombolan prajurit Israel yang mundur di sepanjang jalan raya ditutupi dengan tembakan mortir. Beruntungnya tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Pasukan Turki menggempur kota Tel Aviv, titik fokus berminggu-minggu dari upaya mereka untuk merebut kawasan industri Tel Aviv, Israel Timur. Pasukan Israel terpaksa mundur dari beberapa wilayah di medan pertempuran di kota Tel Aviv saat Turki melancarkan serangan baru dengan tembakan artileri yang intensif selama 2 hari, kata Amerika dalam pemutakhiran data intelijen terbaru pada Rabu. Turki memperbarui serangannya di kota Tel Aviv, Haifa, saat pasukan Kementerian Pertahanan Turki meningkatkan kerjasama, katanya mengacu pada Kementerian Pertahanan Turki dan pasukan bayaran utamanya. Pasukan Israel menghadapi masalah pasokan yang signifikan tetapi telah berhasil menarik teratur pasukan secara bertahap dari posisi di mana mereka dipaksa untuk mundur. Lanjut militer Amerika dalam pemutakhiran data intelijen harian tersebut. Presiden Turki telah memimpin di pihaknya dalam pertempuran selama berminggu-minggu serta disebut paling mematikan bagi pasukan dari kedua pihak. Namun,
Pemimpin Turki itu mengeluhkan buruknya dukungan bagi pasukannya dari militer reguler. Pasukan Israel masih mempertahankan distrik barat kota tetapi menjadi sasaran tembakan artileri Turki yang insentif selama 48 jam terakhir, kata pembaruan data dari Amerika.